Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman komunitas TPP Angkatan 7 dari Kecamatan Ganti ini. Di sini saya sebagai pengamat. Sekaligus yang pertama akan memperkenalkan dulu bahwa dalam kegiatan coaching kali ini yang bertindak sebagai coach itu adalah Pak RT dan coachingnya itu adalah Bapak saya. Saya sendiri maju sebagai pengamat akan menjelaskan tentang kriteria penilaian dari proses coaching yang dilaksanakan siang ini. Yang pertama adalah tentang kompetensi inti coaching dari 3 kompetensi, pre-sales, dari yang penuh, dengan aktif dan pertanyaan. Kira-kira yang akan menjadi prioritas Pak Coachnya atau Pak Edi itu yang mana gitu? Saya akan menunjukkan menjadi pertanyaan pokok-pokok. Tapi yang lain tetap ada. Fokusnya ke yang tulis terkait. Yang kedua yang akan dinilai itu adalah terkait dengan langkah coaching dalam model cerita, yaitu yang mengikuti tujuan di mana harus ada tujuan dari proses coaching itu. Yang kedua adalah identifikasi, itu memberi pertanyaan-pertanyaan dan berbalik yang mengarah pada identifikasi potensi yang ada pada coaching. Yang ketiga tentang rencana aksinya, itu memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coaching sendiri. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab, itu bagaimana itu kemudian memberikan pertanyaan dan kembali dengan komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksi. Mungkin dua kompetensi itu mungkin yang akan saya serahkan kepada coach dan coaching untuk masyarakat. Ya Pak, terima kasih atas pertanyaan Hadir. Assalamualaikum Bapak Fajar Ismail. Waalaikumsalam. Ini kabar ya. Kabar baik Pak. Kabar Bapak Fajar Ismail gimana? Alhamdulillah. Hari ini saya sehat lagi. Kabar keluarga gimana Pak? Alhamdulillah juga baik. Anak saya sehat-sehat semua. Iya. Kabar tetap semangat mengajar Pak ya. Ya alhamdulillah. Karena sebagai guru saya itu dari pagi sampai sore Pak, acaranya memang beda. Sampai malam. Kabar siswa gimana? Tentu anak-anak ya begitu Pak. Nah ini Pak saya. Kalau masalah anak-anak ini ya gimana Pak? Sering ada masalah Pak anak-anak saya. Ada yang apa nih? Bagus mengikuti saya itu Pak. Mengikuti. Ada yang nakal. Gitu. Ya, terutama ya itu Pak. Kalau saya ada pelajaran itu sering tidak fokus, sering apa namanya? Kalau saya pas kerja atau saya nggak itu sering rame. Itu namanya anak-anak Pak. Sering itu Pak. Nggak tahu ini. Saya memang itu masalahnya Pak. Kalau masalah pembelajaran itu anak-anak sini nakal-nakal. Terkenal ya saya Di sini Pak ya. Ya, dia nggak main Pak. Kalau gurunya perempuan buat mainan. Iya, kalau cerita yang dulu-dulu banyak yang manis Pak. Dulu-dulu ya. Tapi alhamdulillah saya ya sekarang jalan itu. Masalahnya saya anak-anak itu nakal. Kalau saya menjelaskan itu sering bicara sendiri. Oh jadi itu. Iya. Jadi tujuannya kaitannya dengan siswa. Saya kira tadi kaitan dengan salah keluarga. Oh, Ada apa ini Pak? Ada tidak. Sama seperti itu Pak. Kalau guru itu masalahnya pasti berhubungan dengan siswa, Pak. Siswa dengan teman, apa ya itu. Jadi tujuan dari teman ini Bapak aja ini ya.
artinya bisa sharing gitu tentang siswanya yang tadi itu Pak ya. Yang selalu bicara sendiri, Bicara nakal, sendiri. tidak fokus. Kalau saya itu sedang santai, kecuali saya bicara, itu kadang bicara, kadang ada yang masih bicara. Nah, Iya, iya. terutama yang nakal nakal. Seperti itu Pak ya. Jadi tujuan akhirnya nanti kira-kira dari pertemuan ini apa? Ya diharapkan saya tuh anak-anak bisa lebih fokus Pak. Maksudnya kalau saya mengajar anak-anak itu benar-benar perhatian menyimak itu. Jadi anak-anak itu apalagi pas menjelaskan Iya. atau suruh diskusi kadang itu tidak fokus, tidak sendiri atau macam-macam. Seperti itu Pak, ya itu yang terjadi Ketika di dalam kelas gitu. dalam kelas. Terus ukuran keberhasilannya Saya ukuran sekarang itu sangat mudah Pak. Maksudnya kalau diukur dari rentang 1 sampai 10 itu Pak, posisi anak pada nilai 5. Karena bagi saya ini apa ya istilahnya fokus siswa itu sangat penting bagi saya. Dan itu terjadi Pak. Memang sebenarnya bukan hanya saya Pak, banyak guru yang mengeluh tentang kondisi seperti itu. Karena anak-anak di sini terkena nakal dan itu apa ya sudah lama kejadiannya. Jadi saya itu jadi ketemu sama Pak Edi ini suatu hal yang menyenangkan ini bisa sharing seperti ini. Karena saya tahu SDN Kota Al-Barat 1 ini anak-anak bagus. Jadi saya bisa di sekolah Kota Al tidak sama di rumah. Nah ini sebenarnya tidak begitu juga Pak, namanya anak-anak pasti juga ada tapi mungkin karena belum ada yang yang memujudkan gitu. Tapi sebenarnya kalau prakteknya juga ada lapang gitu seperti itu. Nah, dari hal-hal yang Pak Fajar sebutkan tadi, kira-kira kesempatan apa yang Pak Fajar bikin untuk berubah mungkin yang bisa Pak Fajar lakukan lah. ya sebenarnya kalau masalah anak-anak ya Pak, namanya saya dulu awal-awal Pak belajar Pak. Saya kan mulai dulu ya biasalah Pak, ngajar seperti biasalah. Saya itu kok seperti ini terus. Banyak langkah yang saya lakukan Pak. Saya pernah melakukan tindakan yang hendaknya itu apa ya mengikuti anak-anak. Kadang saya langsung apa ya gimana ya marah atau gimana anak-anak sudah saya disiplin keras. Tapi itu saya lakukan tidak berhasil. Nah, sehingga bagi saya ini makanya saya bingung, saya pikir sekarang. Kalau saya pikir mungkin ada sesuatu yang salah di saya. Sejak saya ikut JTP, nah ini ada saya ingin mempraktekkan. Saya akan melaksanakan program yang ada di JTP. Salah satunya adalah pertama, saya menanamkan budaya yang positif itu. Nah, setelah saya tanamkan itu mungkin nanti bisa ada perubahan sama anak dan juga tentang teknik pengajarnya, strategi pengajarnya, strateginya saya harus ubah. Jadi mungkin ada teknik-teknik yang kira-kira anak bisa menyenangkan, seperti saya bisa menggunakan IT atau perangkat atau apa anak-anak supaya karena anak-anak kan sukanya game. Jadi bisa saja saya sebagai sarana atau HP yang bisa dihubungkan dengan LCD atau nanti bisa dengan game. Jadi saya harus itu di strategi ini dimasukkan di pembelajaran sesuai dengan apa ya yang ada materi yang sesuai dengan materi di pelajaran tersebut. Jadi misalkan berhubungan dengan materi yang praktek itu banyaknya di anak-anak harus bisa belajar. Kalau yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya menarik, misalnya itu pada audio visual, jadi anak-anak harus senang pada film. Jadi saya akan ada pertama saya menanamkan budayanya. Yang kedua saya akan menerapkan teknik belajar yang menyenangkan. Salah satunya dengan misalkan bisa saja lewat game. Sistem game kalau sekarang itu pakai PC kan ya. Iya. Saya terapkan nanti. Atau saya juga pakai media pembelajaran yang dimasukkan ke grup. Jadi misalkan saya membuat sebuah pembelajaran di
sudah ditampilkan, misalkan kita mengajarkan tentang harmoni, ya meluas. Nanti itu anak-anak saya masukkan dulu ke grup, suruh pelajari sebelumnya. Jadi anak-anak mau ke kelas, itu anak-anak sudah paham, sudah istilahnya siap. Jadi pembelajaran siap itu lebih enak. Iya. Jadi anak-anak itu punya Pak ya, tinggal kita jalan. Iya. Luar biasa Pak ya. Jadi saya apresiasi Bapak ini artinya sudah melangkah lebih maju. Ya mudah-mudahan nih bahkan ini saya mau rencana. Nah, tidak fokus ini perlu saya obati. Kenapa? Karena ini momen atau momok yang sangat ditakuti, apalagi di dalam. Masa jadi ini benar-benar, bahkan Iya. saya yang nangis. Gara-gara siswa. Iya, karena terutama guru perempuan. Nah, ini saya sebagai seorang guru penggerak harus memberikan contoh atau solusi yang ya bisa memberikan suatu apa yang namanya teladan di kelas lain. Jadi paling tidak ini memberikan teladan bahwa ini dampak seorang guru penggerak pelajar. Mungkin dari beberapa yang sudah Bapak sebutkan tadi termasuk memberikan game dan lain-lain, mungkin Bapak Fajar ini lebih cenderung atau lebih condong ke mana? Yang pertama saya lebih condong ke kuis. Oke, dulu Pak. Ya, karena alasan saya kenapa saya ke kuis pertama, anak-anak itu sudah terbiasa bermain. Kemarin saya mencoba menggunakan aplikasi game berbasis perkalian. Karena anak-anak rumah di bidang numerasi di dasar perkalian saya menggunakan aplikasi perkalian. Sehingga di kelas itu ada dimainkan dan di situ ada levelnya. Jadi anak-anak itu ketahuan yang tidak tahu akan muncul dia sampai level mana. Jadi guru itu tidak perlu saya itu mendrill anak-anak untuk bisa tahu perkalian. Di situ perkalian bukan mengamalkan, tapi paling tidak itu perkalian yang sifat game. Salah satunya itu saya tadi. Ini saya rencana yang akan datang mungkin lebih kan. Saya itu sementara itu belum apa Pak? Belum benar-benar itu berhasil. Masih belum dialami. Saya belum dapat peruntukan. Saya akan terapkan secara full. Ya. Oke. Dari apa namanya mengaplikasikan game tadi mungkin ada hambatan dari Ya. Nah itu Pak. apa kira-kira? Hambatannya itu pertama, namanya di sini anak desa. Jadi 50% kata 50% anak itu tidak mempunyai kawan. Paling tidak itu punya tapi pakai cara buat. Jadi kalau saya melaksanakan program itu pasti separuh kelas nggak ada. Itu rata-rata semua. Alasannya tidak punya pakai, terus HP-nya dipakai orang tua, terus yang ketiga ada itu tidak diperbolehkan. Nah, sehingga ini dampak yang sangat sulit. Nah, seperti itu Pak. Terus solusinya kira-kira? Nah ini makanya Pak saya Pak untuk sementara untuk ini ya rencana saya itu saya mungkin saya harus komunikasi pertama itu dengan bantuan karena ini dampaknya di Balikpapan. Kedua saya komunikasi dengan kepala sekolah dalam arti bagaimana anak-anak bisa kepala sekolah bisa mengundang wali murid berbicara tentang IT karena tidak semudah membalikkan tangan orang tua itu paham dengan kondisi sekarang. Pembelajaran itu harus tidak pula bertahap. Jadi kira-kira kapan ini Bapak akan dilaksanakan? Ya sudah Bapak programkan. Ya, saya secepatnya dalam minggu ini karena di sini bulan puasa. Jadi saya di bulan-bulan puasa ini anak-anak itu apa ya? Anak-anak pasti bosan. Malah ini berisiko. Jadi pada bulan puasa ini saya akan melakukan pembelajaran yang begitu menyenangkan. Iya betul. Jadi kalau tidak anak-anak dengan waktu puasa itu akan malas. Malah lebih tidak fokus. Nah, ini yang terjadi. Jadi itu strategi dari Bapak. Kira-kira apa ukuran keberhasilannya Pak? Tadi yang Bapak Ya, saya mengharapkan meskipun tidak 100% di kelas itu,
kita benar-benar anak, tapi tidak 80 sampai 90% anak-anak itu bisa fokus ke online. Karena tidak mudah lah kita itu menguasai jumlah murid yang banyak. Seperti saya itu yang 2 kelas 30 jadi 1 kelas. Jadi memang kita harus ekstra. Jadi untuk itu saya harus mempunyai target seperti itu. Namanya ini target, paling tidak saya harus berusaha untuk bisa mencapai target. Mudah-mudahan tidak ada gangguan Pak ya. Tapi kalau semisal ada gangguan, apakah Bapak sudah punya solusi lain? Artinya antisipasi lah dari gangguan tadi. Misalkan nanti itu saya melaksanakan solusi yang saya punya, itu ternyata masih ada kendala atau tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang mungkin paham atau punya masalah yang sama. Atau juga saya komunikasi dengan kepala sekolah yang mungkin diri bisa memberikan masukan ke saya tentang masalah yang sama. Terus kira-kira komitmen Bapak Fajar Ismail ini terhadap model pembelajaran yang akan diterapkan tadi sejauh mana komitmen? Saya mempunyai komitmen yang sangat kuat. Saya harus paling tidak melaksanakan ini dengan strategi dan langkah-langkah yang matang. Kenapa? Karena tidak mudah saya melaksanakan program ini tanpa saya mempersiapkan diri. Paling tidak saya mempunyai langkah-langkah yang nyata dan bekerja sama dengan stakeholder sekolah. Paling tidak gini, kalau kita melaksanakan program yang saya laksanakan, pembelajaran menyenangkan, pembelajaran itu kan bermacam-macam. Bisa menggunakan salah satunya saya dengan teknik IT, menggunakan IT untuk MNC. Tentunya kita perlu sarana, seperti sarana komunikasi. Seperti kalau anak punya HP mungkin enak, dia tidak punya HP di mana? Nah itu saya yang perlu menjadi permasalahan. Nah itu harus selesaikan dengan stakeholder sekolah. Karena sekolah itu ada komputer yang tidak dipakai, ada Chromebook yang tidak dipakai. Nah itu saya harus menggunakan sarana itu untuk anak. Betul Pak. Sampai saya terngiang-ngiang ini Pak. Jadi kira-kira dari komitmen Bapak tadi, selain Bapak sendiri, siapa kira-kira yang bisa membantu? Kalau dilihat dari potensi yang ada dari teman-teman, itu ada. Dari sini ada yang baru yang bisa membantu, dan kebetulan dia itu agak antusias, karena dia itu sekarang memang ya masih muda dan masih semangat-semangatnya. Dan itu memang orangnya memang sukarela, ya membantu. Itu saya sudah ada sedikit. Ya terutama dia semangat. Berarti juga menambah semangat. Menambah semangat ya. Iya. Jadi karena memang anaknya semangat kan. Iya. Luar biasa Bapak Fajar ya. Ini mungkin nanti ada tindak lanjut dari pertemuan ini. Ya nanti saya mau komunikasi lagi dengan Pak Edi sebagai rekan saya yang bisa menunjukkan saya ini solusi. Karena paling tidak kalau tidak ada Pak Edi, saya mungkin tidak ada detail yang akan saya lakukan. Iya. Saya tahu, tapi saya bingung mau apa. Jadi dengan ada Pak Edi nanti saya coba apa yang tadi sudah diungkapkan sama saya, teknik strateginya apa. Nah itu saya akan praktekkan, saya akan terapkan. Iya. Kalau nanti misalkan masih ada kendala atau apa, bisa nanti saya komunikasikan dengan Pak Edi. Jadi itu yang saya inginkan. Mudah-mudahan Pak Edi mau dengan kemudian saya. Sangat saya tunggu ini Pak. Karena bukan orang sembarangan nih Pak. Jadi Pak Edi ini orang-orang penting. Tidak ada. Saya tuh mengundang Pak Edi karena bukan main-main. Jadi benar-benar orang yang perlu, karena tidak sembarangan. Jadi saya senang sekali teman. Jadi berlebihan ini. Oke, Bapak Fajar, setelah sharing ini apa yang Bapak Fajar? Nah, saya mulai tadi, memang mulai kemarin ya, saya itu ada sesuatu yang sangat berbeda saya. Jadi paling tidak saya itu ada tadi di telepon, dalam ketemuan itu saya senang sekali. Kebetulan karena saya sibuk, Pak. Ya, tadi sudah tahu pagi tadi saya ada di mana. Terus barusan saya ada undangan manten. Saya sebenarnya bukan nggak mau langsung hadir,
sudah tidak bisa ditunda lagi, sehingga saya itu benar-benar dengan suasana yang capek tetap saya rasakan karena saya tahu kalau ketemu Pak Hepni ini pasti ada jawaban ini masalah saya. Tapi saya menghormati, jadi paling tidak bukan saya mengadukan, karena Pak Hepni itu kenapa saya bicara, karena saya ada bukti. Maksudnya Pak Hepni itu bukan saya menyandung, jadi saya itu bangga ditanya ini. Pak Hepni itu katanya memang ahli, jadi saya tanya teman-temannya ahli, bukan saya memilih teman, enggak. Katanya Pak Hepni ahli, Pak ini Pak sudah dipercaya segalanya, dan dia bisa daripada saya. Terus terang saya lemah, saya itu dulu, tapi saya lemah, rasa lemah. Karena kalau saya karena lemah, saya minta ke yang lebih pantas. Jadi paling tidak memberi apa ya, supaya memberi sebenarnya bukan meminta solusi, enggak, tapi paling tidak ada rembuk, ada cara bagaimana. Ternyata apa yang terjadi sekarang benar-benar, ternyata Pak ini bisa memunculkan saya mendapatkan sebuah solusi dan ide baru. Kemarin-kemarin tidak ada muncul, ternyata sekarang dengan adanya Pak ini saya bisa muncul. Nah itu Pak, nanti Pak FT itu benar-benar orang-orang yang perlu dibanggakan. Jadi itu Pak. Tidak usah berlebihan Bapak ya. Jadi semuanya itu memang kompetensi Bapak Madan memang luar biasa. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu Bapak. Jadi mungkin nanti kita bisa ketemu lagi Bapak di pertemuan selanjutnya Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Ya, terima kasih ya, sampai di sini dulu ya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mungkin itu tadi tentang apa namanya yang telah dibicarakan, proses coaching yang telah dibicarakan oleh Pak FD sebagai coach dan Pak Fajar sebagai coach. Dari apa yang telah dilaksanakan, saya sebagai pengamat itu menemukan bahwa dari langkah-langkah model pivota yang telah dijalani dalam proses coaching itu, pertama dalam menyampaikan dia coaching atas permasalahan yang dihadapi oleh coach sendiri itu sudah mendapatkan solusinya. Yang kedua, dari identifikasi masalah itu sebenarnya sudah teridentifikasi masalah dengan sebuah munculnya pertanyaan terbuka dari coach kepada coach yang memberi peluang kepada coach itu mengeluarkan semua menurutnya. Jadi betul-betul pertanyaan dan pembalik yang memadai dalam kegiatan coaching yang dilakukan pada masa itu. Yang ketiga, terkait dengan rangkaian aksi sudah jelas bahwa secepatnya Uji akan melaksanakan itu, dan dari sisi menjawab Uji juga sudah menyatakan akan melibatkan teman bestinya katanya, terutama teman besti yang bisa memberi penyemangat itu, guru energi, guru baru yang siap untuk menemani sepanjang hayat, dan juga perempuan lagi itu sudah jelas tanggung jawab untuk melaksanakan komitmen ini. Walaupun dari semua identifikasi itu hanya satu catatan terkait dengan identifikasi yang saya temui, artinya coach belum mengidentifikasi masalah. Tadi ujinya masalahnya sudah keluar semua. Itu saja satu catatan yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan coaching pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.